Fakta psikolog menjelaskan, 7 hal yang harus selalu kamu sembunyikan dari orang lain. Meskipun Anda dapat memberitahu banyak orang, ada baiknya Anda merahasiakan beberapa hal dalam hidup Anda. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk merahasiakan sesuatu, tetapi mereka yang melakukannya umumnya dianggap lebih sopan dan dapat dipercaya. Berbagi terlalu banyak informasi tentang diri sendiri atau orang lain dapat menimbulkan perasaan negatif seperti kecemburuan dan kecanggungan, dan bahkan menyakiti perasaan. Jadi jika Anda ingin menghindarinya, ada baiknya Anda merahasiakan 7 hal berikut ini. 1. Status keuangan Anda. Pernahkah Anda berada di tempat umum dan mendengar seseorang memberitahu teman Anda bahwa dia benar-benar bangkrut atau bangkrut? Atau mungkin sebaliknya, ketika ada orang yang memamerkan kekayaan dan uangnya. Bahkan, beberapa orang mungkin lebih baik secara finansial daripada yang lain. Namun alangkah baiknya jika Anda merahasiakan keadaan keuangan Anda. Pikirkan baik-baik, keadaan keuangan bukanlah sesuatu yang kita tanyakan kepada orang lain. Apa kamu setuju? Jadi mengapa Anda harus memberitahu orang lain tentang situasi keuangan Anda? Jika Anda memiliki penghasilan lebih tinggi dari keluarga, teman, atau rekan kerja Anda, mereka mungkin menjadi cemburu, marah, kesal, atau lebih buruk, mencoba memanfaatkan Anda. Kecuali Anda akan menikah, mengambil pinjaman atau membeli mobil baru, situasi keuangan pribadi Anda seharusnya tidak menjadi topik pembicaraan. 2. Hubungan percintaan Anda. Detail hubungan cinta Anda harus dirahasiakan antara Anda dan pasangan dari orang lain. Dia tidak peduli apakah Anda dalam hubungan yang baik, atau jika Anda memiliki masalah dengan pasangan Anda. Membicarakan hal-hal ini bukanlah hal yang baik. Berbagi kehidupan cinta Anda terutama dengan orang-orang tidak hanya membuat mereka merasa tidak nyaman, tetapi juga membuat mereka canggung di sekitar Anda. Selain itu, hal ini dapat menimbulkan pendapat yang tidak diinginkan. Ketika ada hal-hal yang tidak berjalan baik antara Anda dan pasangan. Jadi akan lebih baik jika Anda mencari nasihat dari konselor cinta atau konselor pernikahan daripada mengungkapkan kehidupan cinta Anda. 3. Rencana Anda. Dalam situasi tertentu, dengan sengaja memberitahu orang lain apa yang ingin Anda lakukan bisa menjadi bentuk tanggung jawab. Misalnya, jika Anda memulai program fitness untuk membentuk tubuh, tidak masalah apakah Anda ingin berhenti dari pekerjaan, berencana memulai bisnis sendiri, atau memutuskan berhenti. Tidak apa-apa merahasiakan langkah Anda selanjutnya jika Anda ingin memulai. Rahasiakan dari orang lain dan cobalah untuk menghindari gosip yang tidak perlu kepada orang yang tidak berguna. Biarkan orang melihat Anda tumbuh tanpa memberitahu mereka setiap langkah selanjutnya, ketika Anda selalu memberitahu mereka langkah selanjutnya. Maka tentunya seseorang akan memberikan opini atau pendapatnya, dan jika Anda terlalu banyak mendengarkan pendapat orang lain Anda bisa jatuh ke dalam jebakan dan berpeluang mendapatkan pendapat yang tidak Anda sukai. 4. Status kesehatan. Kecuali jika Anda membicarakan hal ini dengan dokter atau perusahaan asuransi Anda, sebaiknya jaga kesehatan Anda tetap pribadi. Saat kamu bertemu seseorang dengan kondisi kesehatan yang sama denganmu dan mereka memahami semua kesulitanmu, wajar jika kamu merasa bahagia. Namun hati-hati, mudah untuk mengembangkan mentalitas korban di mana Anda terlihat seperti mencari perhatian sehingga orang lain merasa kasihan pada Anda. Saat Anda sedang bercakap-cakap dan mengungkit masalah kesehatan atau penyakit Anda, orang lain mungkin merasa tidak nyaman mendengarnya. Itulah mengapa sebaiknya diskusikan masalah kesehatan Anda hanya dengan keluarga, pasangan, atau atasan Anda. Selain itu, status kesehatan Anda harus dirahasiakan. 5. Masalah Anda. Anda harus selalu berhati-hati ketika berbagi masalah dengan orang lain, karena apa yang menjadi masalah bagi Anda dapat dengan cepat menjadi gosip, dan tentu saja Anda tidak menginginkannya. Kita harus memahami bahwa tidak ada hubungan yang sempurna di dunia ini. Terkadang kita bertengkar dengan pasangan kita memiliki konflik dengan orang tua kita, dan kita bertengkar dengan teman kita. Jika Anda ingin membicarakan masalah keluarga Anda, berhati-hatilah. Karena Anda bisa membocorkan informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Selain itu, Anda harus bisa memilih teman yang dapat diandalkan, yang dapat Anda percayai dan yang tahu cara menyimpan rahasia. Juga tidak disarankan untuk berbagi masalah batin Anda dengan teman yang tidak terlalu mengenal Anda. Karena selain hal-hal yang sudah disebutkan, membicarakan masalah Anda juga bisa membuat lawan bicara merasa canggung, tidak nyaman, bahkan mungkin bingung.
semua rahasia Anda. Pernahkah Anda berbagi rahasia Anda dengan teman-teman Anda dan ternyata mereka mengungkapkan perasaan Anda? Tidak baik mengkhianati kepercayaan orang lain seperti itu. Jadi sudah jelas bahwa jika seseorang meminta Anda untuk tidak mengungkapkan rahasianya, Anda tidak melakukannya. Jika menurut Anda tidak apa-apa untuk mengungkapkan rahasia orang lain kepada orang yang Anda cintai, ketahuilah bahwa Anda tidak harus menceritakan semuanya. Apalagi jika pihak ketiga terlibat dalam rahasia tersebut. Seperti perjanjian kerahasiaan, Anda harus selalu menyimpan rahasia dan tidak mengungkapkannya kepada siapapun. Tidak peduli seberapa dekat mereka dengan Anda, mengungkapkan rahasia dapat menyebabkan ketidaknyamanan, membuat kekacauan dan membuat Anda bersemangat dan sulit untuk percaya lagi. Jadi, jika Anda menjanjikan sesuatu kepada seseorang, rahasiakanlah. 7. Hasil tes kesehatan Anda. Akhir-akhir ini banyak orang yang membicarakan atau memposting nasihat terapis di media sosial, yang tentunya menunjukkan adanya perubahan persepsi tentang kesehatan mental. Hari ini kita lebih jujur dan terbuka tentang hal-hal seperti depresi, kecemasan, dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Karena itu, Anda harus tahu bahwa hasil sesi terapi sebenarnya sangat personal. Anda perlu melihat lebih dalam ke dalam diri Anda dan menemukan akar penyebab kesedihan Anda dan ingat untuk tidak mengungkapkan masalah pribadi Anda kepada semua orang. Ketika Anda berbicara tentang topik yang sedang dibahas, terkadang Anda secara tidak sengaja dapat mengungkit topik pembicaraan yang dapat menyakiti dan memicu perasaan orang lain. Kemudian Anda juga bisa egois dengan membebani mereka dengan masalah pribadi Anda ketika orang kepercayaan Anda juga memiliki masalah dalam hidupnya sendiri. Walaupun kamu memiliki teman yang dekat denganmu dan selalu ada untukmu, bukan berarti mereka harus selalu tahu tentang semua masalah yang kamu hadapi. Secara umum, ada banyak hal yang harus kita sembunyikan dari orang lain, namun ada beberapa pengecualian. Misalnya, jika Anda memiliki alergi atau rentan terhadap penyakit serius seperti epilepsi, akan lebih baik jika orang di sekitar Anda mengetahuinya. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan jika Anda berjuang untuk membayar sewa atau hutang Anda. Ingatlah bahwa Anda dapat meminta bantuan keluarga atau teman Anda. Ingatlah juga bahwa jika Anda berada dalam hubungan yang tidak sehat, jangan takut untuk meminta bantuan. Jangan menempatkan diri Anda dalam situasi di mana keselamatan dan kesehatan Anda berisiko. Berdasarkan percakapan yang baru saja kita lakukan, terlihat bahwa terkadang dalam beberapa kasus, mendapatkan bantuan dan dukungan yang tepat dari keluarga dan teman jauh lebih baik daripada merahasiakan semuanya. Demikian video kami tentang 7 hal yang harus selalu kamu sembunyikan dari orang lain. Silakan like dan subscribe jika kalian suka dengan video kami. Akhir kata terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video